Pada tahun 1551, Malaka jatuh ke tangan Portugis dan membawa keuntungan bagi Aceh. Sultan Hasanuddin berhasil menjalankan hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Ottoman. Tetapi pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangannya ke Aceh di bawah kepemimpinan Hendrikus dan Pangeran Maurice. Dan pada tanggal 23 Agustus 1620, utusan Pangeran Maurice mengantarkan surat kepada Raja Aceh. Tolong bajaku, ada prajurit? Ada utusan Pangeran Belanda yang ingin menemui Anda. Utusan Belanda, untuk apa perkenalkan kemari? Mereka ingin menyampaikan surat secara langsung kepada Anda. Surat? Baiklah, asalkan utusan Belanda tidak lama. Baik. Lalu, utusan tersebut dipersilakan masuk oleh prajurit. Salam Raja, Ada maksud apa sampai Anda datang kemari? saya di sini ingin menyampaikan surat yang dikirim dari Pangeran Maurice. Gimana surat itu? Silakan Raja. Baiklah, saya akan mengutus Duta Besar sebagai balasan untuk Pangeran Maurice. Baiklah, akan saya sampaikan kepada Pangeran Maurice. Terima kasih Raja. Duta Besar Kerajaan Aceh, Abdullah Hamid dan rombongannya datang pada Agustus tahun 1602. Tapi pada masa pemerintahan Iskandar Muda, beliau ingin memutuskan dan bercita-cita ingin menghilangkan penjajah asing. Lalu terjadilah perang antara kedua belah pihak. Kali ini Portugis kelelahan dan hubungan Aceh dan Portugis makin buruk. Dan Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh. Dan akhirnya Aceh berhasil mengusir Portugis dan para Fiancé beserta Kesultanan Johor. Bangsa Portugis mengalihkan perhatiannya ke Maluku. Mereka mengetahui bahwa di Indonesia terdapat rempah-rempah yang sangat banyak, tepatnya di Maluku. Ini daerah penghasil rempah-rempah terbesar. Aku harus ke sana dan mendapatkan banyak uang untuk saya dan negara. Selamat datang bangsa Portugis. Ada bisa saya bantu? Saya ingin membeli rempah-rempah dari daerah kekuasaan Anda. Boleh saja. Asal kalian bisa bantu saya melawan Kerajaan Tidore. Tentu, baiklah. Lalu Portugis mendirikan benteng bernama Sao Paulo. Dengan benteng tersebut, mereka dapat melindungi Ternate dari serangan Tidore. Bersama dengan dibangunnya benteng Sao Paulo, datanglah Spanyol. Tetapi Spanyol dapat diusir karena ia melanggar perjanjian Tordesillas. Berjalannya waktu, Portugis melakukan monopoli perdagangan, dan mereka berbuat sewenang-wenang kepada masyarakat Maluku. Kalian sudah keterlaluan Portugis. Kalian harus pergi dari sini. Tenang. Bagaimana kalau kita berhenti dulu dan mencari benteng saja? Ya. Bangsa Portugis akhirnya membawa Sultan Hairun, dan ia menawan Sultan Hairun dan membuat rakyat semakin marah. Kemudian terjadilah pemberontakan yang tidak berhenti-henti. Tapi setelah itu Portugis berbuat licik. Ia membunuh Sultan Hairun saat berunding di benteng Sao Paulo. Berani-beraninya bangsa Portugis ini Maya. Lihat saja nanti. Dan akhirnya terjadi perlawanan bangsa Portugis dan Sultan Babullah. Perlawanan datang dari Tidore dan Bacan. Menghadapi perlawanan gencar Maluku, membuat Portugis pergi dari Maluku di bawah pimpinan Sultan Babullah. Sultan Agung Hanyokrosomo naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Ia menggantikan adiknya Adipati Martapura. Saingan terbesar Mataram adalah Banten dan Surabaya. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan kompeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara terutama di Jawa. Lalu datanglah VOC ke Batavia. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kedatangan VOC di Batavia. Akhirnya Banten menjadi milik kita. Kita berdiri kokoh dan tangguh di sini. Pada akhirnya seluruh Nusantara akan menjadi kemilik kita. Betul Tuan, semakin lama kita semakin tangguh Tuan.
Rencana apa yang akan Tuan lakukan selanjutnya? Rencanaku adalah mengajak kerajaan-kerajaan Tanggul sini untuk bekerja sama. Hebat Tuan, hebat. Saya akan mencarikan kerajaan yang Tuan inginkan. Bagus Jenderal, segera kau lakukan. Semakin cepat semakin baik. Jenderal tersebut segera mencari kerajaan yang tangguh dan kuat. Setelah merasa menemukan kerajaan yang tangguh dan kuat, jenderal tersebut kembali ke istananya dan mengatakan apa yang telah ia temukan kepada tuannya Cepekun. Lapor Tuan, saya membawa kabar baik. Saya telah menemukan kerajaan yang paling tangguh saat ini. Dia juga memiliki pertanian yang baik yang berada di sekitar tengah Jawa. Wah, bagus sekali kau Jenderal. Prajurit, Siap. setelah ini berikan Jenderal ini pedang yang baru dan gajah. Baik Tuan. Terima kasih Tuan. Tidak apa Jenderal. Sehabis ini kau segera pergi ke sana dan mengajak Raja Mataram untuk bekerja sama. Baik Tuan. Segera saja jenderal itu pergi ke Mataram dan menemui Sultan Agung untuk bekerja sama. Tetapi yang dilakukan Sultan Agung Ada putusan VOC datang. Buat apa dia kemari? Tidak tahu Tuan. Panggilkan dia kemari. Siap. prajurit itu pun segera memanggil jenderal VOC tersebut dan menyuruhnya untuk menemui Sultan. Ada perlu apa kau kemari? Saya dalam utusan dari Tuan Cepekun dengan rasa hormat meminta agar kerajaan Mataram bekerja sama dengan VOC. Kerjasama apa yang kamu mau? Kerjasama seperti memerintah dalam wilayah dan memerintah hasilnya. Bukannya Mataram dan VOC itu sudah jelas? Maksudnya Sultan? Silakan pergi dan jangan pernah kembali. Berani sekali kalau Sultan bicara seperti itu kepada tuanku. Awas saja, saya akan memberitahu hal ini kepada tuanku Cepekun. Silakan sana. Jenderal itu pun segera pergi meninggalkan Mataram dengan wajah yang penuh dengan kekesalan. Ia segera menuju ke Batavia dan mengatakan yang telah ia alami di Mataram kepada Cepekun. Setelah mendengar penjelasan dari jenderalnya itu, Cepekun marah dan menyimpan dendam kepada Mataram. Salam tuanku. Salah Pak. Aku tahu bahwa kau tidak akan pernah melakukan itu. Cepat katakan apa yang kau dapat dari Mataram. Maaf tuanku, tapi kan saya telah mengecewakan. Apa yang kau katakan Jenderal? Maaf tuanku, tapi Mataram menolak bekerja sama dengan kita karena Mataram telah mengetahui siasat kita. Parah, berani-beraninya mereka. Lihat saja akan aku kuasai mereka. Tahun 1624, Sultan Agung memerintahkan Surenggono dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya untuk membentuk lumbung logistik dengan melalui Banyumas. Sultan Agung bersikeras untuk menghancurkan VOC dan bahkan ia melakukan kerjasama dengan Portugis. Namun, hubungan tersebut putus saat menyadari bahwa Portugis telah lemah. Setelah kalahnya di Batavia, banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Setelah kematian Sultan Agung, pemerintahan digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Besarkan Mataram daripada sebelumnya. Bagaimana kalau kita berencana? Permisi, Tuanku Amangkurat. Ya, ada Tuan Purnajaya yang bertemu dengan Anda. Dia mau ngapain kesini? Silakan, baik Tuan. Ada apa sampai aku kemarin? Siapa dia? Dia orang yang membesarkan Mataram. Apa maksudmu? Apakah dia salah satu dari company? Iya, tuh. Apakah sudah gila? Apa maksudmu? Dia adalah salah satu orang yang licik. Licik katamu? Dia lebih baik daripada kamu. Amangkurat justru dia yang malah melakukan kerjasama dengan VOC. Terus saya yang melakukan kerjasama itu mereka dan saya juga termasuk. Dan mereka akan membantu kita. Kalau kamu sudah gila Amangkurat, aku tidak setuju dengan ucapanmu bahwa VOC yang akan membantu kita. Diam. Aku tidak akan pernah memutuskan hubungan dengan VOC. Saja Amangkurat, aku tidak akan rela kau dan temanmu ini menduduki Mataram ini. Diam. Aku tidak membutuhkan pendengar omonganmu. Tarik tangan dia.
Sudahlah, biarkan saja dia pergi. Dia adalah orang yang lemah. Lepaskan dia. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat, dan bahkan rakyat pun kurang puas dengan pemerintahan Amangkurat I. Kerajaan yang terkenal dengan pelabuhannya dan terutama di Samba Opus sebagai pusat pemerintahan dari kerajaan ini. Portugis, Belanda, dan Denmark datang ke sini untuk berdagang rempah-rempah. Sultan Hasanuddin adalah sultan di kerajaan Goa yang diangkat pada usia 22 tahun sebab amanat dari ayahnya. Enggak, sepertinya ayah tidak kuat untuk memimpin kerajaan ini lagi. Ayah merasa ayah. Kami berjanji akan mensejahterakan rakyat di kerajaan Goa sebagaimana ayah saya Sultan Malikus Said telah lakukan bagi kita semua. Kerajaan Goa yang sangat strategis ini membuat VOC berusaha keras untuk mengambil alih dari cara licik dan keji ia lakukan. Di sisi lain, VOC sudah merencanakan David at Impera. Ia mengirimkan Gubernur Matthew Carr dan menjalankan hubungan dengan Arupalaka. Iya Tuan. Kita harus memerangi pasukan Belanda karena mereka sudah siap merah. Baik, akan saya siapkan pasukan Tuan. Siapkan pasukan sekarang. Baik Tuan, saya pergi. Setelah perang 2 hari dengan pasukan Belanda, pada April 1655, akhirnya Belanda mengirimkan utusan ke kerajaan Goa untuk membuat kesepakatan. Suaminya sudah datang di dalam persiapan dia masuk. Baik, Tuan. Lalu William dipersilakan masuk oleh prajurit. Saya datang sini untuk membuat kesepakatan dengan Anda setelah perang yang terjadi beberapa hari kemarin. Kesepakatan apa? Kesepakatan ini berisi tentang musuh Belanda bukan musuh kerajaan Goa, dan Belanda tidak akan ikut campur dengan kerajaan Goa. Baiklah, kesepakatan. Tapi setelah perjanjian itu, Belanda melanggar dan ia melakukan adu domba antara Arupalaka dan Sultan Hasanuddin. Lalu terjadilah perang saudara. Dan setelah 10 hari perang, mayat bertebaran di mana-mana dan badan pun tertutup tanah. Dan pada tanggal 26 Juni 1669, Sultan Hasanuddin menyerahkan tahtanya kepada anaknya yang bernama Sultan Amir Hasanuddin. Sultan Hasanuddin wafat pada usia 39 tahun. Sebelum wafat, ia berkata, "Bugis Makassar adalah saudara aku dan Raja Bone yang bukan musuh." Tahun 1651, Pangeran Surya atau Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta. Penobatan ini berlangsung meriah namun khidmat. Sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan. Serahkan jabatan ini kepadamu. Semoga kami bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Ucapan pangeran adalah janji, dan tindakannya dapat ditiru oleh banyak orang. Maka jadilah pangeran yang adil dan bijaksana. Saya yakin kamu dapat melakukannya, Pangeran Adipati. Terima kasih. Insya Allah aku akan melakukan semuanya dengan baik dan benar. Dan aku pun masih perlu bantuan dari para pendukung dan aku membantu. Dari berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng melakukan tugasnya seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial, dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten berkembang pesat karena kelihayan Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya. Dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Benar-benar perkataan Jenderal. Banten berfokus strategis dan tangannya yang subur. Dosen harus segera menguasainya.
Kita harus memikirkan bagaimana cara kita menguasai Banten. Kita tidak mungkin langsung menyerang istana dan Sultan. For information saja, Kesultanan Banten memiliki angkatan perang yang tangguh dan kita yang tidak dalam Kita harus memata-matai keluarga Sultan dan kita harus menghancurkannya. Wilma, aku punya ide. Bagaimana kalau kita menyerang dengan secara perlahan terlebih dahulu? Apakah kamu yakin kesultanan yang akan kita hadapi ini seorang Azabil yang mudah diperawat? Bohong! Tenang saja. Sekarang di daerah selatan sudah banyak kekurangan pangan. Kita akan membantunya untuk menambahkan pangannya. Baiklah, ayo kita lakukan sekarang juga. Setelah itu, Wise dan istrinya pergi ke istana Surosowan. Tak lama di perjalanan, tibalah mereka di istana Surosowan dan menemui Sultan di istana Surosowan. Namun tak disangka, kedatangan mereka sebagai perwakilan dari VOC ditolak tegas oleh Sultan Ageng. Masalah tak bisa dihindarkan begitu saja. Beberapa minggu kemudian, setelah negosiasi antara VOC dengan Sultan, segerombolan nelayan datang ke istana Sultan untuk melaporkan apa yang telah mereka alami. Apa wahai rakyatku? Maaf Rajaku, tapi prajurit VOC dari pagi telah datang dan memblokade mirip para pedagang dan menghancurkan apa-apa milik kami. VOC, Sultan, bukankah mereka yang datang menghadap Anda waktu itu? Benar-benar sekali mereka. Kirim 100 kapal perang untuk menghancurkan kapal dagang mereka. Usir mereka dari Banten dan pastikan rakyatku aman. Baik, Sultan. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dagang VOC. Beberapa tahun kemudian, di luar rumahnya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu dan kemudian ia memanggil putranya. Kalian berdua sudah cukup dewasa. Aku ingin kalian membantuku menjalankan pemerintahan dan menjalankan tugas. Dan kau, Sultan Haji, sebagai putra mahkotaku. Aku ingin kau menjalankan tugas dan sejahterakan rakyat Banten. Tapi ya, saya yakin kau pasti bisa. Tapi ayah, aku bisa. Baik, Pak. Akhir. Terima kasih, Ayah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kau, ada Purbaya? Aku ingin menugaskan padamu untuk menjaga kedamaian, keamanan, dan mengambil alih kerajaan Banten. Bisa. Ya, aku memang bisa. Baiklah ya, aku akan menjalankan tugas ini. Apa yang kalian lakukan hari ini? Aku akan memberikan bantuan sembako kepada rakyat yang tidak mampu, Ayah. Kalau kau, ada Purbaya? Aku telah menjaga daerah konflik dan Banten, ya. Ayah suka apa yang kamu lakukan, Purbaya. Ayah bangga sama kalian berdua. Terima kasih, Ayah. Oh, siapa tahu apakah itu sangat terlihat? Aduh, jangan sampai kelutan di wajahku terlihat. Maafkan saya, Wilma. Perkenalkan, nama saya Sultan Haji, putra mahkota kerajaan Banten. Saya ada banyak dengar apa yang membuat Tidak, aku hanya iri terhadap adikku. Ayahku terlalu membangga-banggakannya. Apakah kalian berpikir aku berlebihan? Oh, it's very well, Sultan. Tapi menurutku Sultan Tirtayasa memang lagi menyayangi Pangeran Arya Purbaya. Kalian mengetahuinya? Oh, tidak. Maksudku, Apakah itu pertanda? Pertanda apa? Apa maksudmu, Sif? Oh, aku merasa kau putra mahkota. Tapi tahta bisa saja direbut oleh adikmu. dari kemarin kamu melihat ayah dan adikku berdiskusi yang sangat serius. Benarkah? Jangan-jangan kau tidak mengetahuinya. Tidak mungkin. Aku mengenal adik dan ayahku. Dan tentang pembicaraan itu, entahlah. Karena mendengar omongan dari orang Belanda itu, Putri Gusti langsung kembali ke dalam istana dengan suasana hati yang masih buruk. Rupanya, pengawal kerajaan melihat itu semua dan melaporkan semua pada Sultan Ageng. Ia pun memerintahkan pada pengawalnya untuk memanggil Sultan Haji. Siapa yang memanggilku pagi-pagi seperti ini? Dan kecewa dengan kenapa kamu mudah sekali ini pada adikmu itu? Dan kenapa kau sangat mudah percaya pada omongan kedua orang Belanda itu? Apa-apaan kamu ini?
Seharusnya sebagai putra mahkota, kau tuh harus lebih bijak daripada adikmu sendiri. Dan kau jika ingin dipuji, ya kerja keras. Tapi ayah, aku tidak percaya dengan mereka. Tapi setelah mendengar perkataan ayah tadi, aku menyadari bahwa ayah memang berpihak kepada Purbaya. Silakan, biasa aja anak kesayanganmu itu. Dan aku akan buktikan aku bisa lebih baik dari adikku sendiri. Kampret, tidak usah memanggilku kakak lagi. Memang aku tak tahu siapa. Katanya kau putra mahkota, dasar-dasar saja kau tak mengerti. Kau memang terpantas menjadi putra mahkota dan nakal terabasar. Aku tak percaya. Aku bisa lebih dari putra mahkota. Dan saya dengan Semua tidak benar. Kalian semua tidak usah ikut campur dengan masalah keluargaku. Aku yakin Sultan bisa menyelesaikan ini. Oh, lebih baik kita bertemu Sultan terlebih dahulu. Bertemu denganmu sama saja seperti membuang waktu. Kalian bakal mencuri. Pergi kalian. Memang dengan kalian mempengaruhi anakku Sultan Haji, kalian berhasil mendapatkan kesultanan ini. Kekuasaan tertinggi ini masih di tanganku. Orang sepertimu menjadi pantas untuk menjadi kesultanan. Baru bertemu denganku saja sudah kakak. Ayah, lari wah, biar aku saja yang menyelesaikan ini semua. Oh, ibu lari secepatnya. Gerakan pantat. apa-apaan kamu Purbaya. Seharusnya ayah yang melawan, bukan kamu. Pecundang, tak pantas mimpin Banten. Aku melakukan ini semua demi ayah. Yang menjadi lawanmu itu bukan aku ataupun ayah, tapi Belanda bodoh ini yang kau bawa. Lihat suatu saat nanti siapa yang menjadi pengganti ayah. Hentikan. Sama kota bukan seperti ini cara membuktikan kekuatannya. Ayah menyingkirlah. Kau harus tetap hidup. Kau harus memimpin kerajaan Banten ini. Kau sultan Ayah! Berhenti kau berkhianat! Kakak, apa yang kau lakukan? Mereka adalah orang tua kita, Kak. Sadarlah, Kak. Mereka ingin merusak hubungan kita. Siapa aku pegang kamu? Setelah perkelahian berhenti dan Pangeran Arya Purbaya telah dibawa oleh VOC untuk diasingkan, suasana menjadi hening. Sultan Haji menarik nafas dan menghembuskannya dengan kuat. Apa-apaan kalian masuk ke sini tanpa izin pengawalku? Kami juga sudah masuk bagian kerajaan sini, jadi terserah kami mau makan saja. Karena tahu beruntung, kau ini ramai tuan siapa? Ayo, biasa. Ini bertindak sopan untuk bersama kami. Apa-apaan ini? Dan juga kamu minta agar kekuasaan perdagangan kami jalankan sesuai dengan perjanjian. Kamu mau monopoli perdagangan di sini, kah? Atau cukup pintar untuk menghadapi kami? Ternyata tidak. Kau berat amat, Kak Haji. Kurang ajar, pengkhianat. Uang yang kau saya pakai dan hubungi kau kolom yang kami akan terima. Tuan, komandan. Akhirnya, Sultan Banten pun jatuh ke tangan VOC. Sejak saat itu, rakyat Banten benar-benar mengalami penyiksaan yang sangat berat. Sewa tanah yang besar, VOC benar-benar menyulitkan mereka. Padahal, hanya berawal dari kesalahpahaman dan rasa dengki, tapi bisa berakibat fatal terhadap orang lain. Abad kelima orang-orang Cina mengadakan hubungan dengan orang Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC, pihak orang Cina yang datang ke Jawa, VOC memang sengaja mendatangi orang Cina dan Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian keamanan kota Batavia.
Jar, ada apa? Kami baru saja dirampok oleh orang Cina saat belanja. Apa katamu orang Cina itu? Kamu juga. Beberapa hari yang lalu aku juga dirampok. Keterlaluan. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus bersuara pada ganda. Setuju? Ayo. Bagaimana laporan hasil penjualan rumah akhir-akhir ini? Aman Tuan, kita masih misi Tuan. Ada penduduk yang membuat keributan di luar mansion. Mereka bilang ingin menemui Tuan. Apaan mereka ini? Berani sekali mengganggu waktu penduduk. Maaf Tuan, saya pun tidak tahu. Baiklah, saya mendengar. Ada apa ini? Kenapa kalian semua berbondong-bondong menemuiku? Ini semua ulah antek-antek kalian. Kami semua di sini sudah dirampok oleh orang Cina itu. Betul sekali. Saya juga risih dengan pengemis di jalanan pasar. Iya betul itu. Apa yang harus kami lakukan? Ini bukan sekali, 2 kali mereka berbuat kejahatan seperti ini. Kalian harus bertindak tegas. Apa-apaan mereka ini? Ya udah, serahkan kepada kami. Kalian pergilah. Baiklah. Dengan itu, VOC mengumumkan kepada masyarakat Cina, setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim. Perhatian, perhatian! Mulai sekarang, masyarakat Cina yang tinggal di kota Batavia ini harus memiliki surat izin bermukim dan surat harga 2 RDM. Kenapa? Kalian bertanya maksud kami apa? Atau kalian tidak sadar dengan kesalahan kalian sendiri? Bagaimana? Apa kau sudah tahu siapa dalang di balik kebakaran ibu kota? Maaf Tuan, saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Sudah pasti ini ulah orang Cina yang tidak terima itu. Betul juga. Baiklah, kita harus bertindak tegas terhadap mereka. Bantuan untuk apa? Untuk melawan tentara VOC yang mulia. Karena mereka telah membunuh keluarga saya. Baik, saya akan mengirimkan pasukan saya untuk melawan mereka. Terima kasih. Setelah beberapa hari perang, akhirnya benteng VOC runtuh. Tapi tentu saja, VOC tidak tinggal diam. Mereka memperkuat persenjataan dan kembali menyerang pasukan Pakubuwono II. Tapi, tidak lama dari kejadian benteng VOC runtuh, masyarakat Cina dipukul mundur oleh para tentara VOC. Dan akhirnya, membuat Pakubuwono II bimbang. Lapor yang mulia, pasukan kami dipukul mundur oleh VOC dan pasukannya. Lalu bagaimana ini? Hah? Bagaimana bisa? Aku tidak akan diam saja. Lalu, apa yang harus kami lakukan mulia? Aku akan bernegosiasi dengan mereka. Prajurit, siapkan kau pengawalku. Baik, yang mulia. Sekitar tahun 1742, Istana Kartasura diserbu oleh orang Cina yang notabene dicap sebagai pemberontak. Hal ini membuat Pakubuwono II terpaksa memindahkan ibu kota kerajaan ke Surakarta. Sementara itu, pada usia 14 tahun, Raden Mas Said sudah diangkat sebagai Gandek Keraton. Sudah lama berpengalaman sebagai Gandek. Apakah aku meminta kenaikan pangkat? Yang mulia, Pakubuwono II tak datang. Terima salam pula. Ada apa kalian datang kemari, Said? Saya datang kemari untuk meminta kenaikan pangkat yang mulia. Kenaikan pangkat, apapun tidak salah dengan. Bukannya kau membantu orang Cina yang memberontak? Tidak, sebenarnya itu aku tidak membantu orang Cina itu. Sepertinya aku tidak bisa menerima permintaanmu, Said. Sudah sana pergilah. Bisa seperti itu mungkin aku. Ada apa saudaraku? Aku terpaksa setelah keluar dari ruangan Sang Mulia. Si Pati menghina aku. Oh, menyebabkan perlawanan dia Bagaimana kita melakukan perlawanan pada VOC? Daripada aku dituduh hal yang tidak, ini aku lakukannya. Apa ikut? Perlawanan Mas Said cukup kuat karena mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan ini merupakan ancaman yang serius bagi ekstensi Pakubuwono II. Lalu, oleh para pengikut Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara Senopati Subianing Prang. Raden Mas Said dan para pengikutnya berhasil menguasai Sukowati. Tapi Pakubuwono II tidak tinggal diam dan akhirnya dia melakukan sayembara. Perhatian! Telah diberikan kita oleh berbicara Pakubuwono II, Raja dari Mataram.
Hidup Raja Mataram! Hidup Raja Mataram! Asik juga nih. Aku harus segera mengisi pasukan untuk mengalahkan saya. Lalu, sementara itu di Sukowati. Hari ini aku dapat kabar dari pasar bahwa Paku Buwono II telah membuat sayembara untuk kembali merebut Sukowati dari kita. Meskipun demikian, kita tidak boleh goyah, saudaraku. Kita harus tetap berjuang daripada duduk di bawah raja dan Supati Jaya itu. Pada tahun 1742, Raden Masahid menyerang Sukowati. Namun ya, aku telah mendengar kabar bahwa Mangkubumi telah menemukan Raden Masahid dan juga telah merebut kembali Sukowati. Sebentar lagi pasti dia datang menemuiku untuk meminta imbalannya. Bagaimana jika Tuan tidak usah memberikan Mangkubumi itu imbalan? Tapi aku seorang raja, Patih. Aku harus menepati ucapanku. Tapi bagaimana jika Mangkubumi yang berbalik memusuhi Tuan? Ada benernya juga kau. Salam yang mulia, mau hubungi minta izin menghubungi yang mulia. Biarkan dia masuk. Terima kasih yang mulia telah mengizinkan saya masuk. Aku sudah mendengar semuanya, tapi aku tidak bisa memberikan tanah itu. Sebagai gantinya, aku memberikan sejumlah emas padamu. Tapi yang mulia harus menepati janjinya. Berani-beraninya kau mengajariku Mangkubumi. Tuan Barusan Ibu ingin menemui yang mulia. Wah, sudah ada tamu nih. Apakah saya perlu apa kau kemari? Saya dengar Mangkubumi telah menangkan sayembaran. Wah, berupa. Tentu saja. Apakah itu benar? Iya benar, tapi aku akan berencana mengganti hadiahnya dengan sejumlah emas. Saya tapi tetap menginginkan penyanyi itu yang mulia. Sepertinya Pangeran Mangkubumi ingin sekali kekuasaannya yang banyak. Berani-beraninya kau berbicara seperti itu. Kau tidak ada hak untuk berbicara soal kerajaan. Lalu tidak ada pilihan lain bagi Mangkubumi kecuali angkat senjata untuk melawan Vyose yang telah ikut campur dalam pemerintahan kerajaan. Lalu Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya lagi-lagi pergi ke Sukowati untuk menemui Raden Masahid. Apa yang kau inginkan, Mangkubumi? Aku ingin bergabung denganmu. Apa maksudmu? Aku ingin bergabung denganmu untuk melawan Vyose. Kemarin kau menyerangku dan sekarang kau berkata ingin bergabung denganku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Memang aneh. Ini memang cukup aneh. Maafkan aku. Ini memang aneh. Aku sudah tahu semua tipu muslihat mereka. Bagaimana sebagai gantinya, aku akan memberikan putriku Rara Intan untuk kau istri. Wah, tawarmu sungguh menggiurkan. Biarkan aku memikirnya dulu. Baiklah, aku tunggu pernyataanmu. Kakek. Tapi sepertinya umur Paku Buwono II sudah tidak lama lagi. Sepertinya umurku sudah tidak panjang lagi, Patih. Tolong kau panggilkan Barok, aku ingin membicarakan sesuatu kepadanya. Persilakan dia masuk. Silakan dia duduk. Aku dengar kau sakit. Bagaimana dengan kabarmu? Ya, seperti yang kau lihat, aku tidak baik-baik saja. Aku ingin membicarakan hal penting denganmu. Apa itu? Seperti
seperti yang kita ketahui, saat ini Kerajaan Mataram sedang melawan pemberontakan yang dilakukan oleh Mangkubumi dan Masai. Jadi sebelum aku mati, aku ingin melindungi kerajaan ini. Lalu, aku harus berbuat apa? Sunan Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de facto pada Fiose. Hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak memegang tahta dan akan dinobatkan oleh Fiose menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari Fiose. Putra mahkota akan segera dinobatkan. Wah, itu bagus. Baiklah, aku akan menandatangani. Terima kasih Baron, kau bisa pergi sekarang dan aku mati dengan tenang. Baiklah saudaraku, aku pergi dulu. Sampai jumpa. 9 hari setelah penandatangan perjanjian itu, Pakubuwono II wafat. Tanggal 15 Desember 1749, Baron van Imhoff mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai Susunan Pakubuwono III. Sementara itu, Mangkubumi juga sudah dinobatkan dirinya sebagai Raja bergelar Pakubuwono III tanggal 12 Desember. Lalu, pada tahun 1752, Mangkubumi berselisih dengan Raden Mas Said sehingga keduanya kemudian memilih untuk berjalan masing-masing. Mangkubumi, jika kau setuju, kau akan membantu. Jadi, jika VOC membantuku menupas Raden Mas Said, aku akan mendapatkan setengah dari wilayah kerajaan Pakubuwono III. Sementara daerah pesisir akan dikuasai oleh VOC dengan harga 20.000 real. Dibagi dua antara aku dengan Pakubuwono III. Masing-masing mendapatkan 10.000 real. Benar, bagaimana? Baiklah, aku setuju. Oke, mari aku antar sampai sana. Terima kasih. Sepertinya kita harus membuat perjanjian dengan Mas Said. Kita tidak bisa terus-terus berperang dengannya. Panggilkan Mas Said itu. Baik, Tuan. Kamu kalah. Baik, Tuan. Aku punya tawaran untukmu. Besok. Daerah kerajaan Surakarta bagian barat diserahkan kepada Sunan Pakubuwono III dan wilayahnya disebut Kasunanan. Daerah kerajaan Surakarta bagian timur diserahkan kepada dan wilayah yang disebut Mangkunegara. Boleh juga menarik. Begitu. Bagaimana? Menarik. Baik. Silakan, Tuan. Ini bawa dua temennya aja gitu. Begitulah akhir dari perlawanan panjang Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan tersebut berakhir dengan dua perjanjian, yaitu perjanjian Giati antara VOC dengan Mangkubumi dan perjanjian Salatiga antara VOC dengan Raden Mas Said. Pada saat itu, masyarakat Tondano sedang mengobrol tentang berita kedatangan VOC di Minahasa. Sekarang perekonomian Spanyol sudah lebih baik. Nggak mungkin, itu bohong pasti. Iya, dengan begitu perekonomian semakin berkembang. Bener sih, tapi apa jaminannya? Asisten Simon memberi surat ke Simon. Wahai Simon Kos, ada surat untukmu dari rakyat Minahasa. Simon Kos menerima surat tersebut dan membacanya. Kalau begitu, segera siapkan kapal-kapal pemerintah di Selatan Bay untuk mengapung pantai timur Minahasa. Dengan begitu, bangsa Spanyol akan terganggu dan tidak merasa berdagang dengan rakyat Minahasa. Siap, laksanakan. Asisten Simon Kos mendatangi berbicara dengan 3 tentara tentang kerjasama. 3 orang tentara datang menemui rakyat Minahasa. Hai rakyat Minahasa, saya di sini mewakili kita terus untuk mengajak kalian bekerja sama perdagangan. Dengan bekerja sama dengan kami, kalian akan mendapatkan 80% keuntungan dari kami. Betul sekali, dan kita dapat membagi nilai kekuasaan dan saling berinteraksi
bukan berarti kami ingin menjual hasil panen kami pada kalian. Jika kami melakukannya, kalian pasti akan memonopoli perdagangan. Bukankah itu benar? Rakyat Minahasa, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tetap tenang. Tidak, kami tidak menerima tawaranmu. Karena kami tidak sudi. Kalau begitu, maka kalian akan menanggung akibatnya. 3 tentara pun pergi meninggalkan rakyat Minahasa. Kalian dengarkan ancaman tadi? Dengan ancaman tadi, kita harus lebih waspada dan harus menyusun strategi untuk melawan VOC. Bagaimana caranya? Bagaimana kita menyaingi perjanjian mereka? Persenjataan bukanlah melihat kita menang atau tidak, tapi menyusun strategilah yang menentukan kita pasti menang. Asisten Simon Kos berlari menemui Simon Kos. Tuan Simon, rakyat Minahasa tidak setuju dengan perjanjian tersebut dan menghina VOC. Sangat tidak tahu diri sekali mereka, sudah enak dikasih keuntungan malah menolaknya dan kurang ajar. Baiklah, sekarang siapkan pasukan dan segera arahkan pasukan untuk membendung Sungai Temberan. Tujuan pembendungan Sungai Temberan untuk melemahkan orang-orang Minahasa yang mengakibatkan aliran sungai menguap dan mengenangi tempat tinggal rakyat Minahasa. Rakyat Minahasa tidak ingin menyerah dan pindah ke wilayah Tondano di rumah-rumah apung. Simon, rakyat tidak menyerah malah berpindah ke dalam Tondano. Belum menyerah juga mereka. Baiklah, sekarang sampaikan pada VOC kepung Danau Tondano dan lakukan ultimatum yang sudah saya buat. Siap laksanakan. Asisten Simon Kos menghampiri rakyat yang sedang di sawah. Wahai rakyat, ada ultimatum yang dibuat oleh Simon Kos. Memangnya apa isi ultimatum itu? Pertama, orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Kedua, orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Ultimatum apa itu? Kami tidak peduli. Warga Tondano tidak bergeming dengan ultimatum yang diberikan oleh VOC. Simon Kos merasa geram dengan tindakan rakyat Tondano sehingga memutuskan untuk mundur ke Manado. Wahai Simon, ada surat dari rakyat Minahasa. Bacakan surat tersebut. Kami akan mempertahankan kekuasaan kami sampai titik darah penghabisan. Baiklah, saya akan meninggalkan wilayah ini. Akhir perang Tondano I diakhiri dengan perginya Simon Kos dari tanah Minahasa. Kapten Harting menyampiri Gubernur Dendels. Apa benar pasukan Belanda kalah dengan pasukan Inggris? Faktor apa yang mempengaruhi pasukan Inggris menang? Iya, benar Raja. Faktornya adalah pasukan Inggris yang sangat banyak dibandingkan pasukan Belanda. Payah sekali. Coba kumpulkan hukum yang setara dengan distrik dan beritahu aku akan mengumpulkan 2000 pasukan yang akan menjadi anggota Belanda untuk melawan Inggris. Kapten menghampiri para pasukan hukum untuk memberi mandat tersebut. Wahai para ukung, saya mempunyai woro-woro. Saya Kapten Harting sebagai Panglima Belanda. Diberi tugas untuk menyampaikan panggilan Dendels bahwa saya ditugaskan untuk mencari 2000 pasukan pemuda untuk menjadi anggota Belanda. Apa? Kalian meminta kami untuk bergabung dengan pasukan kalian? Saya sebagai kepala ukung tidak setuju atas mandat Dendels. Oke, baiklah kalau itu keputusan kalian. Saya akan adukan ini kepada Gubernur Dendels dan tunggu balasannya. Para hukum-hukum pergi dan memberitahu rakyat Minahasa. Hai rakyat Minahasa, kami akan menyampaikan sebuah woro-woro. Dendels memberikan mandat kepada kita yang akan dipilih 2000 pemuda untuk berperang melawan Inggris. Setelah mendengar itu, apakah kalian setuju dengan mandat Dendels? Kami tidak setuju. Betul, kami tidak setuju. Akhirnya, para hukum membuat strategi untuk melawan Dendels. Apa? Mereka menolak mandatku? Baiklah, sekarang kalian kepung menjadi 2 darat dan laut. Bendung semua sungai Temberan yang ada di dekat mereka. Berikan aku 2000 pasukan, akan kukalahkan mereka. Baiklah, Gubernur. Kapten menghampiri tentara untuk menyuruh mereka.
Baik, tentara. Sekarang kalian bentuk sungai Temberan untuk melemahkan rakyat Minahasa. Siap, Kapten. Kapten dan tentara membuat strategi untuk mengepung rakyat Minahasa. Tunggu. Mulai dari mana kita mengepung mereka? Sebaiknya kita mulai dari jalur barat, lalu kita bisa mengelabui mereka. Semua setuju dengan perkataan tentara 2. Belanda pun kalah dalam perang ini. Perang berlangsung amat dramatis. Para pihak Belanda yang telah kewalahan dengan serangan rakyat Tondano dibantai habis-habisan sehingga menewaskan banyak tentara Belanda. Perang ini berakhir dengan menangnya pihak rakyat Tondano. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku dan kejar Rodi mulai dikurangi. Para pemuda juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan keadaan kembali berubah. Monopoli kembali diperketat sebab selain penyerahan wajib juga harus dikenai kewajiban kerja paksa menyerah ikan asin, dendeng, dan kopi. Suatu ketika, Belanda memesan perahu orang baik kepada nelayan. Hei, mana perahu orang baik? Sudah selesai kau buat? Sudah. Mari saya antar untuk mengambilkannya. Ini bayaran. Tunggu, apa-apaan ini? Kok uangnya cuma segini? Saya sudah bersusah payah untuk membuatkanmu perahu. Ikhlas membuatkanku perahu. Masa mending aku bayar? Sudah, terima saja uang ini. Nelayan Maluku pun hanya menduduk kesal dan melanjutkan kegiatannya. Ya, seperti itulah Belanda tidak pernah mau bersedia membayar apa yang dipesan dengan harga yang pantas. Padahal, orang-orang Maluku sudah berbaik hati kepada Belanda, memberikan ikan asin untuk kapal-kapal Belanda, tetapi Belanda sama sekali tidak menghargai jasa orang-orang Maluku. Hei, mana perahu yang aku pesan minggu lalu? Sudah siap, Tuan. Mari saya antar. Ikan asinnya pun sudah saya taruh di kapalmu. Bagus, aku akan membawanya. Terima kasih. Tunggu, bagaimana bisa kau membawanya langsung? Apa kau tidak ingin membayarnya sedikit saja hasil kerja kerasku? Kau pikir membuatnya ini hanya memerlukan waktu sedikit? Kan aku sering langganan di kamu. Kasihlah aku gratis. Hah, gratis? Kamu tidak mau membayar ini? Ya udah, aku nggak mau ngasih kapal ini ke kamu. Apa? Berani-beraninya kau? Akan kulaporkan kejadian ini kepada atasanku. Presiden Saparua van den Berg menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Saparua. Apakah kalian tidak lelah dengan Belanda? Iya, kami sudah lelah sekali melakukan serangan Belanda. Sudah, jangan begitu saja. Ini tidak akan memecahkan masalah yang kita hadapi sekarang. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Ia mendapat julukan Kapitan Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Patimura, bagaimana kalau kita menyerang pos-pos Belanda? Baik, kita akan menyerang pos-pos Belanda pada tanggal 15 Mei. Patimura, saya akan mempersiapkan senjata dan peralatan penyerbuan. Kapitan Patimura menyerang pos Belanda.
pada penyerangan tersebut berhasil menangkap Presiden Vandenberg dan keluarganya. Namun, presiden tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng. Patimura, lepaskan saya! Baik, kali ini saya akan melepaskan kalian. Tapi jika kalian membuat ulah kepada rakyat Maluku, saya tidak akan memaafkan kalian. Camkan itu. Baik, tapi saya tidak berjanji. Patimura, kenapa engkau bebaskan mereka? Ini baru permulaan. Besok kita akan menyerang mereka di benteng Dustet. Penyerangan kedua pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapiten Patimura menyerang benteng Dustet. Benteng dapat diambil alih dan semua tentara Belanda ditangkap termasuk Presiden Vandenberg dan keluarganya tewas. Ada apa ini? Kita menang, merdeka! Kita berhasil menang! Ya benar, akhirnya kita menguasai benteng ini. Pada tanggal 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda di Saparua yang dipimpin oleh Mayor Bejas yang berusaha merebut kembali benteng Dustet. Apa? Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bejas datang kembali? Benar, Patimura. Mereka datang kembali karena ingin merebut benteng Dustet. Datanglah tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bejas. Hei, Patimura! Kami datang kembali untuk merebut benteng. Tidak akan saya perbolehkan kalian merebut benteng Mayor. Akhirnya, Mayor Bejas bersama dengan para tentaranya pergi meninggalkan benteng Dustet. Keesokan harinya, dengan rasa marah, Mayor Bejas berusaha kembali merebut benteng Dustet. Kapiten Patimura pun melakukan perlawanan kepada pasukan Belanda yang dapat dihancurkan. Mayor Bejas pun mati dikarenakan tertembak. Selama 3 bulan berturut-turut, benteng itu dikuasai Kapiten Patimura. Kemudian, datanglah sekelompok para pasukan Belanda. Belanda akan mengadakan perundingan dengan Patimura. Wahai Patimura, maukah Anda bekerja sama dengan kami dan memberikan benteng ini kepada kami, dan kami akan memberikan 5 buah keping emas kepadamu? Saya sudah pernah mengatakan ini kepada kalian dan saya tidak akan pernah memberikan benteng ini kepada kalian walaupun kalian memberikan sebanyak apapun keping emas itu. Hasil dari perundingan dengan Kapiten Patimura tidak berhasil sehingga peperangan terus terjadi. Belanda pun terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam yang mereka miliki. Semuanya keluar! Benteng ini harus segera dikosongkan! Kita mundur! Semuanya, bawa Patimura ke Saparua. Apa yang kalian lakukan? Kami hanya ingin bekerja sama denganmu. Apakah kamu bersedia? Tidak, kami tidak akan pernah mau bekerja sama dengan kalian. Karena peristiwa itu, pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura digantung di depan benteng Victoria, Ambon. Patimura, apa kata-kata terakhir yang akan kamu sampaikan kepada rakyat ini? Patimura tua, boleh dihancurkan. Namun kelak Patimura muda akan kembali bangkit untuk membebaskan tanah Maluku. Setelah tertangkapnya para pemimpin Maluku yang gagah berani tersebut, menyebabkan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda melemah, dan akhirnya Maluku dapat dikuasai oleh Belanda. Pada suatu hari di mana sang mentari terang menderang, namun tak lama kemudian tampak asam hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, saya dengar Belanda datang ke sini ya? Iya benar Bu, kita tidak aman. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Tunduk kalian kepadaku. Tunduk dan beri hormat. If not, your house dan sisinya akan menjadi milik kami.
ambilkan mereka sembako. Yes, Dad. Siapa yang paling kalian hormati di sini? Tuanku Imam Bonjol. Hah? Siapa dia? Seharusnya aku yang paling disegani di sini. Istri Belanda yang bernama Kelly datang membawa sembako. Ini untuk kalian. James, aku dengar ada 2 perbedaan yang bisa kita lakukan di sini. Kami pergi dulu, Tuan. Orang Belanda yang bernama James dan Kelly itu membincangkan hal untuk mengadu domba rakyat yang ada di daerah itu. Karena dengan kesibukan mereka bertengkar, Belanda bisa dengan mudah menguasai Indonesia. Memang ada 2 golongan yang sangat berbeda pemahaman, namun mereka tidak berselisih atau bertengkar, yaitu kaum putih dan kaum hitam. Sekarang tugas kita adalah menghasut kedua golongan itu. Kita akan temui kedua golongan itu. James, Kelly, dan Holland pergi menuju golongan itu, sedangkan di sisi lain Imam Bonjol dan Sentot Alibasa sedang berjalan-jalan di permukiman penduduk. Tuanku Imam Bonjol sedang bersama Sentot Alibasa dan pada saat itu juga mereka bertemu dengan kaum hitam yang sedang berjudi. Tiba-tiba Tuanku Imam Bonjol dan Sentot Alibasa menghampiri kaum hitam. Hei, hentikan perbuatan ini. Kenapa kita harus hentikan? Perbuatan kalian itu salah. Kenapa? Karena ini tradisi kami. Hentikan atau kalian akan dilaknat oleh Tuhan, wahai kaum adat. Tidak, gila kalian yang melarang kami. Ya, sana, pergi. Adri pun pergi dengan perasaan kesal karena tidak bisa menghentikan perbuatan kaum hitam. Pertengkaran kecil antara kaum putih dan kaum hitam sudah terdengar oleh orang Belanda yang kemudian memanfaatkan keadaan ini. Suamiku, bagaimana kalau kita manfaatkan peristiwa itu untuk merebut tanah Minang? Yeah, it's a good idea. But how? Bagaimana kalau kita adu domba saja mereka? Oke, ayo kita jalankan rencana itu. Orang Belanda pun mengadakan pertemuan dengan kaum putih. Apakah kalian tidak merasa selama ini kaum kalian lebih kecil daripada kaum hitam? Dan kaum hitam akan melakukan segala cara untuk memecah belahkan kaum kalian dan dicap buruk oleh semua orang. Benarkah itu, Tuan? Jika kau tidak percaya, ambil saja uangnya. Dan jika aku berbohong, kalian boleh menggunakan uang ini untuk suka. Tidak, Tuan. Terima kasih. Saya selalu percaya pada Tuan. Saya pergi. Tuan, terima kasih. Hati-hati. Di sisi lain, Kelly menghasut kaum hitam sama dengan James. Tujuannya untuk mengadu domba. Hati kaum putih dan kaum hitam berapi-api. Setelah keduanya selesai menghasut, James dan Kelly bertemu lagi dengan perasaan bahagia. Mereka tertawa jahat. Kita tunggu saja nanti. Benar dugaan mereka, kaum putih dan kaum hitam terhasut. 2 golongan itu mengadakan pertemuan untuk berdebat masalah. Namun perdebatan mereka berujung perang. Apa maksud kalian menghancurkan nama baik kaum putih? Apa? Bukankah kalian yang menyebarkan gosip kaum hitam itu? Apa-apaan ini? Dalam pertemuan James dan kaum adat dan kaum padri. Kalian telah datang. Maksud dari kedatangan kalian adalah untuk membagi wilayah di antara kalian berdua. Kalian dan para tentaraku akan membagi wilayah supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, aku akan setuju jika begitu. Tapi jika kaum putih melawan perbatasan, kami sebagai kaum hitam akan menghukumnya. Sebenarnya aku tidak setuju dengan perjanjian ini karena antara kaum adat dan kaum putih itu tidak ada perbedaan. Tetapi jika kaum adat sudah setuju, maka saya pun akan setuju. Tetapi Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan kaum adat pun menyadarinya karena Belanda melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu kaum adat dengan dipaksa kerja dan memimpin. Kaum adat pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Aku menyesal telah mengikuti perjanjian tersebut. Kau sudah lihat kan apa yang dilakukan oleh Belanda kepada penduduk sekitar? Ya, aku melihatnya dan maafkan aku telah percaya kepada mereka. Baik, kita harus bersatu untuk mengusir orang Belanda tersebut. Sekarang, kau kumpulkan pasukanmu. Siap, Tuanku Imam. Pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Hitam akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Perang! Tuan, kita serang
Sebaiknya Tuan dan Kelly segera keluar sebelum mereka masuk dan membunuh Tuan. Kau ikut denganku. Iya. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Bram meminta bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Kita mengalami kekalahan melawan kedua kaum tersebut. Kau pintalah bantuan kita yang ada di Pulau Jawa. Baik, Tuan. Sesampainya di Pulau Jawa. Siap, Pak. Saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan kepada Bapak untuk membantu pasukan Kapten Jet yang telah banyak gugur oleh rakyat yang berada di Pulau Sumatera Barat. Baik, kau kembalilah ke Pulau Jawa dengan pasukan yang ikut denganmu sebanyak 500 orang. Sesampainya di Pulau Sumatera Barat. Saya sudah membawa pasukan dari Jawa sebanyak 500 orang. Bagus, kita akan serang mereka tanpa ampun besok. Baik, Tuan. Keesokan harinya. Pasukan, serang! Tuan, Imam Bocil berhasil kabur. Kurang ajar. Apakah Tuan Hitam juga kabur? Tidak, mereka sudah gugur dalam peperangan. Bagus, kita menang! Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya pada bulan Oktober 1837. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa dekat Manado, dan meninggalnya pada 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat menjadi milik Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Dendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Saya mau pembangunan jalan ini segera dilakukan. Dari Anyar hingga Panandaran segera dilaksanakan. Tidak mau tahu, segera lakukan apapun untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa. Tidak akan pernah saya perbolehkan sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Silakan pilih jalur lain. Akses jalur ini yang saya mau, tidak ada yang lain. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan pendapatnya masing-masing. Naikkan tahta adikku. Ia yang akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda, Smitherd. Saya berikan penawaran. Bagaimana jika saya menggantikan posisi adik Baginda Sri Sultan? Dan setelah beliau tumbuh dewasa, saya akan kembalikan posisinya. Dengan begitu, kehidupan rakyat pasti terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin. Keturunan wali, ia dari Pakualam, ia di Ponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas yang sangat dipertanggungjawabkan ini. Dan Anda masih saja menolaknya. Kau sangat bersikeras. Baiklah, jika memang tujuan untuk usir perangkat rakyat. Namun, kebijakan Smitherd membuat rakyat menderita. Datanglah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sangat tidak suka melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasa tidak kuat untuk menahan seperti sungguh kasihan diriku ini. Lantas harus dimulai kita memperoleh uang untuk membayar kompensasi. Bahkan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang. Kita tidak bisa berdiam di sini. Kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita datangi saja di Penegoro? Kita manfaatkan saja dia. Dia memiliki banyak hubungan dengan sesama bangsawan sepertinya. Datanglah pihak
keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Sementara itu, Smisart berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahwis atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau tidak tega melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda? Bahkan sampai memberikan kompensasi penyewaan tanah. Diponegoro, dengan kami memberi kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi tanah kita. Benar apa yang dikatakan dengan Patih Danorejo, pihak Belanda telah membantu kita. Seharusnya kalian tidak berhubungan dengan Belanda. Tidakkah kalian sadar apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita? Bahkan keuangan keraton bangkrut karena kompensasi tersebut. Ini juga menguntungkan bagi kita. Banyak sekali. Kau tidak tahu itu. Tidak bisa sebutkan satu persatu bahwa jelaskan kami akan bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutus hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan Perja Puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Umumkan kepada semua anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, akan saya laksanakan. Namun, apakah proyek ini sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Saya tidak peduli apa penduduk padanya. Ini demi kelancaran pembangunan kita. Diponegoro tahu beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patih Danorejo datang. Hei, siapa yang menyuruh kalian nyabut patok-patok ini? Pasangkan kembali. Patih Danorejo mengutus pasukan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat. Mulailah pemberontakan tersebut. Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara waktu ini? Lawan mereka dulu sampai mereka kewalahan menghadapi kita. Saat mereka lengah, saya akan mencari tempat berlindung. Tapi keadaannya semakin sengit untuk berdaging Belanda. Mari kita buat benteng perlindungan di Gos Lorong ini. Siap Tuhan, apapun yang kami lakukan demi perjuangan dan kemenangan bersama. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, Alibasha Sentot, dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas bahkan hampir di seluruh Jawa. Mengetahui itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Segera kuatkan pasukan untuk melawan Diponegoro. Kirim Bletkol, Clearance ke daerah Tegal dan Pekalongan. Dan kirim Derkok, Dios ke daerah Banyumas. Kita harus benar-benar memperkuat pasukan kita. Bagaimana jika kita meminta bantuan dari pasukan kita yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja jika itu memang yang terbaik dan untuk memperkuat pasukan kita. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Alibasha Sentot. Alibasha Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Mana kalian ini? Tidak becus, bagaimana kalian bisa kalah oleh Diponegoro ini? Kalau begini cara, kita semua akan dibunuh. Tapi kami sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan, aku buat PT Stelsel. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap walaupun perlawanan rakyat masih terjadi.
habis dan sisakan pasukan Belanda. Jangan sampai kita tertindas. Siap Tuan, Kapten Ingen pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda selalu mencoba mendekati Ali Basyah Sentot untuk berunding, tetapi ia terus menolak. Kita terdesak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Ali Basyah akan menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan kepada Aryo Prawidodiningrat? Mungkin bisa. Kami akan menghubunginya dan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawidodiningrat. Tidak akan terima saja rundingan yang akan diadakan oleh Belanda. Kita melakukan yang apa menurut kita? Ingat, Belanda ini musuh kita. Mereka ingin mengadakan rundingan dengan memberikan banyak Ali Basyah Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuan Ali Basyah? Apa yang ingin Anda pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan? Aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang di jalan Allah. Dan jangan kau cegah untuk melepas sorban ini. Dan jangan sekali-kali kau ikut campur urusanku. Akan kami wujudkan, tetapi setelah perjanjian ini, tanggal 24 Oktober tahun 1829, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Ali Basyah Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Barat, mana perginya si pengecut Diponegoro itu? Cepat cari dan jangan sampai kita kehilangan jejaknya. Maaf Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lainnya. Bagaimana jika kita mengadakan sayembara untuk menemukan Diponegoro? Apa isi sayembara itu akan kami segera sebarluaskan. Buat saja pengumuman, siapapun yang dapat menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup ataupun mati akan diberikan 20.000 ringgit. Baik Tuan. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan, hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam. Ringwarsa 1949, Pinanggal 2 Lan 3, Maret, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda kurang lebih 2.000 tentara dengan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berteriak histeris. Mulai sekarang pulau ini milik kita. Mulai detik ini kalian semua harus tunduk padaku. Hahaha. Benar, jangan berani untuk melawan kami. Kalau berani, kalian akan mati. Apakah kalian mengerti? Mari kita kembali ke markas. Siap, Bos. Setelah jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak Komandan Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Apa yang terjadi? Sirsannya yang melakukan ini? Pasti Belanda. Belanda! Cina atau mission lempun bendera Belanda. Mereka pasti kita diam saja. Kita segera pergi ke markas. Siap, Komandan. Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya sampai ke markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali, karena disebabkan oleh isi dari perjanjian Lingkarjati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto.
Inilah akibat dari perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati? Maksud komandan? Surat dari pusat. Surat dari pusat yang berisi tidak mengakui wilayah Bali adalah wilayah Indonesia. Ken ada bisik Ken. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada apa sebenarnya komandan? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini juga pasti Niki ulit Belanda. Mereka ingin memecah belah kita. Yang harus kita ingat adalah, walaupun kita tidak diakui sebagai wilayah di Indonesia dalam perjanjian Linggarjati, tapi jiwa dan harga kita tetaplah Indonesia. Kita buktikan kepada pusat bahwa kita ikut memajukan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau untuk bekerja sama dengannya. Kita harus mencari cara agar orang Bali mau bergabung dengan kita. Kenapa mereka harus bergabung sama kita? Mereka hanya orang-orang lemah yang tidak berguna untuk kita. Hah? Ini tuh hanya strategi. Kamu tahu? Sudah, saya tidak meminta kalian untuk berkelahi di sini. Jika Bali ada di depan kita, ini akan membantu kita untuk menyerang Indonesia dari wilayah barat. Kalau begitu, kita ambil saja mereka jenderal agar mereka tahu rasa. Atau kita bawa saja mereka ke markas kita. Yang bagus, aku setuju dengannya. Ini kayak kalian disebut dengan bojok, hah? Jika seperti itu, orang Bali akan menyerang kita. Jenderal, bagaimana jika jenderal menemui pimpinan tentara Belanda? Ya, jenderal harus membujuk mereka untuk bergabung bersama kita. Mereka ini bodoh, jenderal. Aku pikir ini yang bagus. Baik, kalau begitu aku akan menemui mereka melalui surat. Setelah Jenderal Belanda menulis surat, lalu surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara di bawah pemerintahan Belanda. Ada apa, Komandan? Mereka mengajak kita ikut bergabung dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak! Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai lalu meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, silahkan katakan kepada pusat di Yogyakarta, karena rakyat Bali bukanlah pengkhianat bangsa. Ada apa? Apa ini? Belanda kurang ajar. Mereka pikir kita akan diam saja setelah diperlakukan seperti ini. Kita harus samperin mereka. Baik, Komandan. Membaca jawaban dari Komandan pasukan Bali tersebut, Jenderal Belanda naik pitam. Lalu Jenderal Belanda tersebut menyuruh salah satu prajuritnya untuk memenggal kepala pembawa pesan tersebut dan mengirim potongan kepalanya ke markas pasukan Bali. Di markas pasukan Bali, di mana para kepala itu? Kau cari ke sana dan kau cari ke sana. Baik, Komandan. pada malam hari, Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangsi Nica di Tabanan. Saat telah memasuki markas Belanda di Tabanan, Sialan, kurang ajar para monyet Bali itu. Kita harus mencari cara untuk mengalahkan para monyet Bali itu. Bagaimana jika kita serang balik mereka? Itu dia yang bagus. Ayo, kita serang balik markas mereka. Jenderal Belanda marah ketika mengetahui pasukannya telah dikalahkan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya.
Sebelum I Gusti melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali, di dalam rumah I Gusti Ngurah Rai berbicara kepada istrinya. Ada apa? Mengapa engkau gelisah soal Belanda? Mereka telah pergi. Perasaanku sangat tidak tenang, Bi. Tenanglah, Dek. Di tengah percakapan I Gusti dan istrinya, dari luar seorang prajurit Bali berteriak. Parai! Ada apa? Belanda menyerang kita di Desa Marga, Parai. Apa? Bagaimana bisa? Sepertinya mereka mendapatkan kiriman pasukan bantuan. Jumlah mereka semakin banyak, bahkan lebih banyak dari jumlah pasukan yang telah ditambah. Sebanyak apapun pasukan mereka, kita harus tetap bertahan kembali. Yakinlah bahwa kita bisa memenangkannya hingga dan terakhir. Siapa, Rai? Aku yakin Bali akan memenangkan perang ini. Baiklah, sekarang kau pulang terlebih dahulu. Siap, laksanakan Parai. Lalu setelah prajurit tersebut keluar, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan kembali pembicaraan bersama istrinya. Setelah itu, I Gusti Ngurah Rai berpamitan dengan istrinya, lalu ketika I Gusti telah pergi, Desak Putu berdoa. Ratu Betare, tiang Mapinunas, tiang Mangdarabin, tiangnya selamat demi keamanan Bali. Negeriku, lan kulawarga tiangnya. Sesampainya di markas pasukan Bali, Komandan I Gusti Ngurah Rai berusaha untuk menyemangati pasukannya untuk mengalahkan pasukan Belanda. Baik, kita harus perang melawan para penjajah yang datang. Kita gunakan bambu. Jika bambu patah, gunakan tanganmu untuk membunuh mereka. Jika tanganmu patah, gunakan gigimu untuk menggigit mereka. Jika patah, gunakan kedua bola matamu untuk mematahkan semangat lawan. Mari kita melawan penjajah yang datang. Ayo! Siap, Komandan! Siang harinya, 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai lan pasukannya, Ciung Wanara, melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi, tiba-tiba, tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Prajurit Bali lan Belanda berseru untuk memulai pertempuran. Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya, pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda yang lebih maju dari pasukan Bali. Belanda juga menggunakan bom dari pesawat udara. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tangan Jenderal Belanda dengan 1 kali tembakan pistol. Di Kalimantan Selatan pernah berkembang kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Pusatnya berada di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Hal ini karena kekayaan tanah Banjar, kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjar. Perang ini disebabkan oleh dilanggarnya surat wasiat kerajaan Banjar untuk tahta kerajaan selanjutnya. Almarhum ayahnya mewasiatkan yang menjadi raja Banjar selanjutnya adalah Pangeran Hidayatullah. Memang benar inti dari surat wasiat itu. Tetapi apabila ada yang melanggar isi dari surat wasiat tersebut akan mendapatkan kutukan. Coba saya lihat surat itu. Sudah jelas surat itu bahwa almarhum Sultan Adam telah mewariskan tahta kepada Pangeran Hidayatullah. Tapi kekuasaan ada di pihak Belanda. Dan Belanda pun telah semena-mena kepada rakyat Banjar. Bahkan tidak mungkin mereka tidak akan mematuhi wasiat itu. Banjar ini milik rakyat. Saya yakin mereka akan mematuhi isi surat wasiat itu. Dan rakyat akan mengikuti Pangeran Hidayatullah. Sementara itu, Pangeran Antasari, Prabu Anom, dan Demang Lehman sedang berjalan bertemu rakyat lalu menyapanya. Pangeran, bagaimana keadaan
keadaan kerajaan Martapura. Kerajaan sedang terjadi keributan mengenai perebutan kerajaan antara Pangeran Hidayatullah dengan Pangeran Tamjidillah. Sedangkan isi dari wasiat itu yang menjadi pangeran adalah Pangeran Hidayatullah. Tapi Belanda melanggar isi wasiat itu dan menginginkan pangeran itu menjadi raja. Sementara itu, Prabu Anom dan Demang Lehman akan melakukan penyerangan pada markas Belanda. Lehman, ada berapa orang di sana? Ada 2. Ayo kita serang dan kita bunuh semuanya. Ayo. Oh, ternyata ini ulahmu, Prabu Anom. Pangeran Hidayatullah beserta istri, ibu, dan neneknya masuk ke dalam kantor Belanda. Namun istri dan ibunya tidak mau masuk karena kebencian terhadap Belanda bersamaan dengan kedatangan Pangeran Tamjidillah. Saya heran, mengapa Prabu Anom tidak ikut datang? Dan saya yakin yang membunuh 2 prajurit Belanda adalah Prabu Anom dan pengikutnya. Tapi putraku tidak pernah melakukan apapun. Atau Anda memang pura-pura tidak tahu? Saya sarankan untuk mendapatkan Prabu Anom ke sini dan mendengarkan kesaksiannya. Tak lama lagi saya akan memberitahu kepada kalian siapa yang akan menjadi raja. Dan saya akan memberi waktu kepada Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah untuk membawa Prabu Anom ke hadapan saya. Mengapa tidak Pangeran Hidayatullah saja yang membawa Prabu Anom ke sini? Jangan memberi beban kepada cucu. Biarkan saja. Jangan-jangan Ratu bersekongkol dengan Pangeran Hidayatullah dan Prabu Anom mengenai pembunuhan serdadu Belanda. Jangan nuduh sembarangan kamu. Sudah, kalian jangan bertengkar di kantor saya. Sebenarnya saya tahu Pangeran Hidayatullah itu sedang serba salah. Jadi yang akan membawa Prabu Anom ke sini adalah saya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu jika saya membawa Prabu Anom ke sini, saya ingin dibantu oleh pasukan serdadu Belanda. Baiklah, itu hal yang mudah. Lalu bagaimana dengan tugas Pangeran Hidayatullah? Saya akan mengerjakannya, tapi saya tidak berjanji. Sementara itu, di lain tempat, Prabu Anom dan Demang memberitahu Pangeran Antasari bahwa mereka baru saja melakukan penyerangan di markas Belanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami telah melakukan penyerangan di markas Belanda. Kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Karena kami ingin memperingati Belanda yang telah melanggar surat wasiat itu. Tapi bukan seperti itu caranya. Kamu khawatir yang menjadi raja selanjutnya adalah Pangeran Tamjidillah yang akan menyebabkan surat wasiat itu terjadi. Itu merupakan pelanggaran dan haram hukumnya bila Belanda menjajah daerah ini. Walaupun Belanda semakin semena-mena terhadap kita tidak boleh berpihak sendiri. Lalu harus apa yang kita lakukan? Sebaiknya kalian tidak boleh menampakkan diri dulu. Belanda sudah menyebar di daerah Martapura untuk membawa kita ke hadapan Belanda. Jangan-jangan ada mata-mata. Terus harus apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat dan para ulama. Kita harus memperkuat hubungan masyarakat dan para ulama untuk bertemu dengan Prabu Alim dan untuk membantu Pangeran Hidayatullah. Siap, Kanda? Keesokan harinya, Letnan Beckman melakukan pemilihan antara Pangeran Tamjidillah dan Pangeran Hidayatullah untuk menjadi Raja Banjar selanjutnya. Hai kalian semua, saya akan menentukan di antara kalian siapa yang pantas menjadi raja. Saya sudah menentukan siapa yang akan menjadi raja. Pangeran Tamjidillah, kemarilah. Selamat atas jabatan Anda sebagai Raja Banjar selanjutnya. Terima kasih. Pangeran Hidayatullah, Anda menjadi mangku bumi. Ucapkan selamat kepada Raja Tamjidillah. Selamat, semoga Anda bisa bertanggung jawab. Namun Demang Lehman tidak setuju dengan pemilihan Pangeran Tamjidillah menjadi raja. Akhirnya Demang Lehman menyusun strategi agar turunnya jabatan Tamjidillah sebagai raja. Kita harus turunkan jabatan Tamjidillah sebagai raja. Tapi kita juga bukan siapa-siapa. Kita harus mengusir Belanda dari tanah Banjar ini. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Letnan Beckman datang. Kami diutus oleh Raja Tamjidillah untuk membawa Pangeran Hidayatullah.
Siapa kalian? Berani-berani sekali kalian memerintah Pangeran Hidayatullah. Diam, kamu bukan siapa-siapa. Saudaraku, ikuti saja apa kata mereka. Baiklah, sebentar. Ayo Lehman, ikut aku. Sementara itu di hutan, Pangeran Hidayatullah sedang berbincang dengan Demang Lehman tentang tahta kerajaan. Kamu memiliki peran yang sangat penting di kerajaan Banjar. Aku, sebagai mangku bumi kerajaan Banjar, menganugerahkan kau gelar Kiai Adipati Mangkunegara. Baik, Pangeran. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus bersatu untuk menjaga tanah Banjar. Karena kekayaan kita telah kita harus berebut. Haram menyerang wajah sampai ya putih. Haram menyerang wajah sampai ya putih. Untuk itu Perang pun dimulai. Perang Banjarpur berakhir. Pasukan Pangeran Antasari mengalami kekalahan karena faktor senjata yang kurang mendukung, dan juga Pangeran Antasari wafat setelah terjadinya perang. Aceh memang cukup tangguh. Ya, memang Komandan. Sepertinya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu? Itu sangat mudah. Apa maksud Anda, Komandan? Bukankah persenjataan kita lebih canggih? Apapun bisa kita lakukan. Meriam, bagaimana kalau kita menembakkan meriam itu ke Aceh? Bagus juga. Tak sia-sia aku mempunyai pendamping yang strategis sepertimu. Lakukan. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh. Dari kapal perang Citadel Van Antwerpen, perang Aceh pun meletus. Cutnyadin, Pemutia, aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Aceh, apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya, aku mendengar dari suamiku, katanya Belanda sih ingin melepaskan meriam. Mari kita tenangkan warga, jangan sampai mereka panik karena berita ini. Ayo. Kesultanan Aceh akhirnya dapat memenangkan perang pertama melawan pasukan Belanda. Mereka pun melakukan sorak kemenangan. Di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah Nampung-Kim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi, Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ayolah, ibu-ibu dan rombongan sudah mulai mengungsi. Bawa anakmu dan ayo kita pergi sekarang. Suamiku. Dia berjuang untuk rakyat Aceh. Baiklah. Ayo. Cuk Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum, ia tewas. Hal ini membuat Cuk Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Ajar, awas kau Belanda, kau telah menghabisi suamiku. Akan kuhabisi kau dengan tanganku. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu. Kau harusnya tersenyum sekarang. Aku sudah tua begini, masih saja ada yang tertarik denganku. Sudahlah, dia sudah nunggumu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Teku Umar. Saya tahu. Saya akan melamar kamu, Cut Nyadin. Untuk apa? Maaf, tapi aku belum bisa menerima Anda. Cut Nyadin, kau memang wanita yang tangguh, pemberani, dan juga kokoh dalam pendirian. Ketika kau menikah denganku nanti, aku memperbolehkanmu ikut dalam medan perang. Dengan begitu,
kau bisa menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, aku akan menerimamu. Dengan persyaratan, kau harus benar-benar menepati omonganmu tadi. Saya permisi. Akhirnya, Cut Nyadin menikah dengan Teku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang bodoh, suamiku. Tidak, ini adalah taktik yang sudah kupikirkan sejak lama. Aku melakukan semua ini untuk Aceh, percayalah padaku. Tapi, Teku Umar, lihatlah sekarang, aku berhasil sedekat ini dengan Belanda. Aku bisa membodohi mereka. aku percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Keesokannya, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutarajadan, menyerahkan diri kepada Belanda. Sesampainya di sana, Umar, suatu kehormatan bagiku kau datang ke sini. Aku datang ke sini membawa 250 pasukan. Apa maksudnya? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku bersama pasukan. Akan kuterima dirimu dan pasukan dengan hormat terhormat. Belum, suruh mereka kaulah. Setelah itu kau ikut dengan. Pergilah kaulah, Teku Umar. Kami akan menemuimu. Baik. Musuh yang sangat mudah. Kukira akan lebih sulit menaklukkan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membakar amarahnya rakyat Aceh. Apa maksudmu belum? Kita harus membuat Teku Umar terhormat di sini. Itu akan membakar amarahnya rakyat Aceh. Baiklah, berikan aku idemu. setelah Cut Nyadin dan Cut Mutia berbincang, datanglah Teku Umar. Mau memberitahunya? Tidak, aku harap dia tidak tahu. Bagaimanapun, dia pasti akan tahu. Dia anak seorang petinggi dulu. Informasi apapun, pasti dia akan tahu. Aku tidak ingin dia tahu. Baiklah. Semua ini kita lakukan untuk Aceh. Baiklah. Teku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda. Sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Teku Umar dan Cut Nyadin dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Belanda. Pengkhianat, tunggu kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cut Nyadin. Sopankan suaramu, aku lebih tua darimu. Untuk apa aku bersikap sopan pada pengkhianat? Sekarang berikan waktu aku kesempatan untuk bertanya padamu. Di mana rasa hormatmu pada suamimu yang telah meninggal karena membela rakyat Aceh? Sekarang kau telah mengkhianatinya. Kenapa kau terdiam? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang kau ucapkan untuk menghancurkan Belanda dengan tanganmu? Di mana, Cut Nyadin? Apa aku harus menjawabnya? Dulu aku mengira kau adalah wanita Aceh yang sangat pemberani dan tangguh. Tapi sekarang kau sangat rendah. Lebih rendah untuk dikatakan seperti itu. Apa salah rakyat Aceh padamu? Kenapa, Cut Nyadin? Pergilah, Mutia. Baiklah, terima kasih atas pengkhianatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Cut Nyadin? Sebaiknya hentikan rencana itu. Kenapa? Aku tak mau rakyat Aceh mengira kita adalah pengkhianat. Kita bisa berhenti melakukan rencana itu. Kita bisa melawan Belanda tanpa harus bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijikkan. Istriku, Cut Nyadin, rakyat Aceh tak lama lagi akan tahu apa maksud kita yang sebenarnya. Rencanaku sudah mendekati berhasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda, juga sudah mengumpulkan pasukan Aceh. Kita tinggal menunggu hari itu saja, maka bersabarlah. Maafkan aku, suamiku, karena telah mengeluh seperti ini. Percayalah, selagi kita berada di jalan yang benar, Allah selalu ada di samping kita. Keesokan harinya, Teku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini saya akan menyerang basis Aceh.
Apakah kau sudah yakin dengan perkataan itu, Umar? Saya siap, Jenderal. Kau sudah mempersiapkan dengan matang. Tentu kami tidak akan mendengar kekalahan, kan? Saya tidak akan berani bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, segera lakukan perlawanan dengan sangat baik. Baik. Teku Umar dan Cut Nyadin pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Kurang ajar. Bisa-bisanya kita ditipu oleh mereka. Aku tidak bisa memberikan ini belum. Tentu kita harus melakukan pembalasan, Jenderal. Kita jangan mau dikatakan lebih bodoh dari rakyat Aceh. Benar, kita tidak bisa dibodohi oleh mereka. Belum, cepat lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Teku Umar dan istrinya. Sekarang rakyat Aceh pasti sudah dilanda oleh ketakutan. Ya, kau benar. Tapi kita tidak bisa hanya berhenti sampai di sini. Maksud Jenderal masih punya suatu rencana. Sewa orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak. Baik, Jenderal. Tapi apa yang akan kita lakukan padanya? Suruh ia memata-matai pasukan pemberontak. Pastikan ia memberiku informasi yang berharga, bukan sampah. Baik, Jenderal, akan saya usahakan. Saya permisi. Jenderal, saya telah mendapatkan informasi dari informan Aceh yang kemarin kita sewa. Apakah itu ada informasi yang sangat berharga atau hanya sampah? Ini adalah informasi yang sangat berharga. Kau akan senang ketika mendengarnya. Katakanlah. Pada tanggal 11 Februari, Teku Umar akan melakukan penyerangan ke Melabu. Bagus. Itu adalah informasi yang sangat berharga untuk Teku Umar. Sepertinya balasan dari Belanda yang sesungguhnya baru akan tiba. Aku berharap penyerangan kali ini berhasil. Dilihat dari kesiapanmu, Teku Umar, ini pasti berhasil. Doakan saja kami agar kami diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Kau berhati-hatilah. Sebaiknya aku tidak di sini. Aku permisi dulu. Terima kasih. Apakah kau baik-baik saja, Cut Nyadin? Aku baik-baik saja, Panglov. Apakah kau mau saya ambilkan makan dan minum? Tidak usah. Kalau begitu, banyak-banyaklah beristirahat. Jika aku banyak beristirahat, maka rakyat Aceh bisa banyak yang terbunuh. Mau kemana kau, Panglov? Saya akan pergi, namun saya akan segera kembali. Semoga saja Anda senang ketika saya kembali. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Butong Lisage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Gampang. Ya, Ma, ada apa? Mutia, bawa pergi anakku dari sini sekarang. Tapi aku tidak mau bawa sendirian. Pergilah, mohon, pergilah. Kasih Domang, Pergilah. kasih Domang. Tidak apa-apa. Aku tak akan membiarkanmu jatuh. Kau sudah tua, tak akan bisa melawan lagi Cut Nyadin. Tangkap dia belum? Cut Nyadin ditangkap, sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Tanah Batak merupakan salah satu daerah merdeka di wilayah Sumatera. Kedamaian itu menyebabkan Belanda ingin mengendalikan dan menjadikan Pax Netherlandica di Tanah Batak. Dengan menunggangi gerakan Zending, Belanda berhasil menguasai sebagian wilayah Batak, sehingga hal tersebut menjadi ancaman bagi Raja Tanah Batak. Pagi hari di Tanah Batak sedang ada kerja bakti, dan Raja suku Batak sedang berpatroli.
Lapor Raja, Belanda telah memasuki wilayah kita dan telah menyebarkan agama mereka. Jika terus dibiarkan, takut akan penyerangan tradisi yang sudah ada dan bangsa luar negeri yang sudah berkembang. Betul sekali, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, kita harus segera menyebarkan dan memberitahu kepada rakyat untuk segera mengusir Zending dari tanah ini. Sang raja pun pergi menemui Belanda. Rupanya kau di sini yang mulia. Tidakkah kau lihat rakyat? Mari bekerja sama. Saya hanya ingin memberitahu bahwa batu sudah saya kuasai. Tanah Batak akan saya miliki. Allah, rakyat tanah Batak ini sangatlah kuat. Tidaklah kau merasa lelah mengajak terus-menerus. Pergilah, usahamu tidak akan berhasil. Baiklah, kita lihat siapa yang kuat di medan perang. Semoga umurmu panjang. Keesokan harinya di tempat Raja Sisingamaraja. Lapor Raja, pasukan Belanda telah tiba di Peraja dan bergabung dengan kaum nasionalis. Apa? Kalau begitu, aku Raja Sisingamaraja ke-12 menyatakan perang terhadap Belanda. Segera siapkan pasukan. Kita akan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Siap, Raja. Siapkan pasukan. Kita tidak bisa berbuat baik lagi. Perang akan segera dimulai. Baiklah, Raja. Pasukan bersenjata saya pastikan akan aman. Namun ternyata mata-mata Belanda mendengar percakapan antara raja dengan prajuritnya. Bagus, terpancing juga mereka untuk perang. Bersemangatlah di medan perang nanti. Kau dan prajurit yang lain adalah pahlawan bagi tanah Batak ini. Sebelum berperang, raja memberi nasihat kepada panglimanya. Jangan lengah ketika perang nanti. Pastikan tidak ada darah mengenai tubuhku ini. Baik, hamba pastikan ilmu kekebalan Raja akan aman dan terlindungi dari darah. Dan jangan sampai mereka mengetahui tentang rahasia ini. Akan licik jika mereka tahu bahwa peluru tidak bisa mengenai tubuhku, kecuali aku terkena darah. Namun mata-mata Belanda kembali mendengar percakapan rahasia antara raja dengan panglima. Oh, ternyata raja itu mempunyai ilmu kekebalan, tidak terkena peluru. Info ini akan segera aku sampaikan pada Tuan. Pastikan putri kesayangan yang mulia itu berada di sini siang nanti. Tunggu isyaratku, kau bawa dia padaku. Paham? Paham, Tuan. Sesuai dengan rencanamu, maka akan kulaksanakan. Ilmu kekebalanmu tidak akan berguna yang mulia, karena putrimu sendiri yang akan menjadi korbannya. Perang pun terjadi hingga hanya menyisakan raja dan beberapa pasukannya. Serang! Jenderal Belanda menargetkan putri dari sang raja sebagai kelemahan Raja Sisingamangaraja. Hei yang mulia, lihat apa yang kubawa untukmu. Pergilah ayahanda, cepat selamatkan diri. Mereka hanya ingin memancingmu. Belanda menembak putri kesayangan raja yang membuat raja semakin panik. Setelah menembak putri kesayangan raja, raja sangat panik lalu menghampiri sang putri yang sudah tewas tertembak. Sang raja mengangkat tubuh yang berlumuran darah. Dengan sang raja yang mengangkat tubuh putrinya yang berlumuran darah, otomatis ilmu kekebalan raja terhadap peluru sudah melemah bahkan sampai hilang. Belanda memanfaatkan hal itu untuk menembak raja karena sang raja sudah tidak mempunyai ilmu kekebalan. Perang dinyatakan selesai pada Raja Sisingamaraja tewas. Tanah Batak pun menjadi bagian Pas Netherlandica, wilayah yang dijajah Belanda.